Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Ih, Mama Ira, warnanya pinkies ya, shopping pink, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua anak-anak Mama. Mama baru terima artikel, satu dikirim sama AI saya. Teh Kika nuhun, artikelnya udah masuk. Ini tentang seorang miliarder dunia. Ya, bukan di lokal kita bukan, tapi salah satu miliarder di dunia, ya. Luar biasa hebat. Orang ini mantap dalam hidupnya. Investasinya sangat cerdas buat ke dirinya dan masa depannya. Hidupnya hemat banget, beneran, ya. Penghasilannya dia per tahun itu terakhir yang saya baca lebih kurang 140,8 miliar US dollar. Keren gak tuh? Mandinya keramasnya pakai duit kita rasa. Amin, aku juga pengen ya Allah ya kan. Tapi beliau ini berangkat dari sesuatu yang tidak ada, from zero to be hero, from zero to hero gitu. Dia tidak memiliki apapun, tapi karena dia pekerja keras dan dia mau menghargai setiap langkah hidupnya, pencapaiannya, dia bisa menumpuk kekayaannya dengan cara hidup yang luar biasa keren. Warren Buffett dari United States ya, dia kerennya luar biasa, nggak pakai bohong-bohongan. Hidupnya sesuai kemampuan, jadi dia nggak pernah neko-neko ya kan. Dia punya pedoman hidupnya tuh kalau kita hidup tuh jangan aneh-aneh, nggak usah beli-beli yang berlebihan gitu ya. Pengeluaran seperlunya yang nggak penting nggak usah dibeli. Investasi pada diri sendiri itu penting, dari ilmu kita, dari kemampuan, keahlian kita, skill kita ya, karena itu akan menjadi strengthen point kita, poin tambahan kita di masa depan ya. Oke, apa aja yang tidak boleh dibeli menurut Warren Buffett ya, kalau kita mau ikutin nih dia punya strategi di tahun 2025 ini. Satu, nggak usah belanja mobil baru. Udah cukup pakai mobil yang lama aja. Selama bannya masih 4 bulat. Ya, mesinnya masih aman dipakai, ya kan, servisnya bagus, ya kan, nyaman-nyaman aja AC-nya. Ya, membuat kita suasananya semakin nyaman bersama keluarga, ada kedekatan, memori dan lain sebagainya. Udah pakai itu aja. Nggak usah pakai beli mobil baru. Itu ya mobil baru kalau kita beli di showroom. Nih ya pengalaman saya nih, baru nih kita keluarin, terima kasih kok, terima kasih Ci, terima kasih nih, kita keluar nih, ngek gitu dari mobil. Dari showroom. Kita keluarin. Itu udah turun. Depresiasinya 20%. Ya baru keluar tuh dari showroom. Keluar parkiran juga belum. Itu udah keluar tuh 20%-nya. Udah depresiasinya 20%. Tahun pertama sampai tahun kelima. 20-60%, coba bisa bayangin. Kita beli mobil kita zaman tahun kemarin tuh 5 tahun lalu harganya berapa? Ayo sekarang udah berapa? Anggaplah penurunan depresiasinya 60%. Selesai nggak hidup kita? Udahlah, ngapain sih beli mobil-mobil baru? Nggak usah. Belum lagi pajaknya tinggi. Kalau kata AI saya, mau beli mobil baru? Ya, siap jangan komplain soal bahan bakar. Saya udah nelen ludah kan. Siap jangan komplain bayar pajak tinggi. Bengong lagi ya. Nanti perawatannya, maintenance-nya, bla 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 bla, panjang banget. Ya udah nggak usah, pakai aja yang sekarang ada, ya. Jadi kita nggak usah pakai beli mobil baru nih tahun ini yang masih ada, udah aja itu. Itu mobil ada berapa? 2 atau 3 di rumah, kepake nggak semuanya? Jangan cuma numpang dipanasin doang. Ayo, ya kan capek bayar pajaknya, pegel tahu. Ya, oke. Jadi jangan beli mobil baru. Kedua, kalau kita punya langganan subscriber ABCD, ya. Layanan streaming ABCD, kalau kita nggak penting-penting banget, matiin. Nggak usah bayar karena pengen belagak semuanya punya, nggak usah. Yang pasti-pasti aja udah, pasti ditonton, pasti dipakai. Ya, klub member fitness klub untuk ke tempat kerja tuh, kumpul bersama di klub-klub, mau meeting segala macam, bayar tahunan, bulanan. Ada, ya kan, keluar kantor aja nggak mau. Karena pengen belagak semuanya punya, nggak usah. Yang pasti-pasti aja udah, pasti ditonton, pasti dipakai. Ya, klub member fitness klub untuk ke tempat kerja tuh, kumpul bersama di klub-klub, mau meeting segala macam, bayar tahunan, bulanan. Ada, ya kan, keluar kantor aja nggak mau, macet. Ya udah jangan sok pakai gaya-gaya, udah
meeting di kantor aja. Ya kalau mau fitness, beneran kalau mau fitness, jangan udah bayar mahal, bayarnya berapa, datangnya berapa, nggak sebanding, ya kan? Belum lagi pakai PT-PT. Ayo sudahlah, yang pasti-pasti aja. Kesel Mama Ira suka denger yang aneh-aneh, ya. Coba ditinjau lagi, karena mereka itu adalah penguras uang senyap yang paling berbahaya. Gak apa-apa Mama Ira, subscriber kita banyak karena kan bayarnya sedikit Mama Ira. Cuman sekian, di bawah 100.000. Iya, 100.000 kalau satu. Kalau Ngana punya 3 atau 4 subscribers tapi semuanya kayak nonton film misalnya kagak dipakai semua, cuman untuk nyempil-nyempilin aja itu namanya HP-nya, aplikasinya. Aduh, sutra lah, hai, gak usah. Ya, gak penting. Oke, jadi dikurang-kurangin, ditinjau lagi semua yang berlangganan. Selama bermanfaat, boleh. Selama kita sanggup, jalankan. Menjadi rutinitas dan diperlukan oleh kita, tidak apa-apa. Go ahead. Jangan komplain belakangan kalau nggak punya duit. Oke, beli rumah lebih besar. Kita ya kalau setiap pagi saya buka jendela gitu, terus saya suka ngeliat ini kayak sekarang gitu. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, diberikan rumah yang tidak besar tapi sangat-sangat sederhana, nikmat, ya kan? Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kalau lagi kumpul keluarga semuanya nyaman, kelihatan bentukannya, ya kan? Bisa tinggal diteriakin, turun, kedengeran gitu. Coba kalau punya rumah gede, terus saya maksa gitu mau beli rumah gede. Nanti kalau mau punya rumah gede boleh, ya mimpi boleh punya rumah gede. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah gede? Sama, saya juga mau punya rumah gede, tapi nggak usah pakai lantai atas. Nah, kalau saya bilangnya gitu, saya mau punya rumah gede, tapi nggak usah pakai bertingkat misalnya gitu. Boleh, setiap orang punya mimpi boleh. Kalau kita sanggup, ya punya dana, kita mau investasikan ke tanah, ke rumah. Mau beli rumah ceritanya begitu. Ya kalau dipikirkan baik-baik, hitung ruginya apa segala macam boleh, ya nggak apa-apa. Katanya orang harga tanah, harga rumah makin naik, boleh. Ya, mau sanggup beli boleh. Tapi yang kira-kira nih kita nih udah duit kita pas-pasan, ya kan? Rumah udah bagus, udah nyaman, terus memaksakan kehendak punya duit, tiba-tiba ada rezeki mendadak ketiban gitu, duit kita lebih, kita mau punya keinginan beli rumah terus kita beli aja gitu. Nggak pakai tedeng aling-aling. Jangan deh, pikirin 2 kali. Ya, pajak rumah gede loh. Pajak tanah tuh, ya hipotek tuh gede loh. Ya, rumah makin gede tuh bukannya nyaman. Bayar pajak kita juga gede. Ya, pajak tahunannya. Ya, jangan teriak. Ya, ini mau bayar pajak aja ngamuk-ngamuk. Kemarin baru belanja tas, baru belanja sepatu. Ya. Jangan, kalau kita nggak sanggup jangan. Lebih baik yang pasti-pasti aja. Udah pajak tinggi, pajak propertinya, ya kan? Belum lagi maintenance rumah. Ya, tanah 200-300 meter udah ngep-ngepan kita. Ya, mulai dari potong rumput depan, apakan ini itu, belum lagi utilities yang lain coba. Panas lah ini itu, sumber daya manusia, ya kan, manpowernya nggak sedikit. Udah, yang pasti-pasti aja. Barang berkualitas rendah. Nah ini buat saya juga nih, teguran buat saya. Hobinya tuh nyempal-nyempil barang-barang yang nggak penting-penting. Ya, semua mau dibeli, lapar mata katanya orang. Ya, kalau beli 1 maunya 2. Mau beli 2 maunya 4 gitu. Ya, padahal beli barang yang berkualitas. Ya, kita beli barang mahal itu 1 tapi bermanfaat bagi kita untuk waktu yang lama. Nah, ini strateginya Devara nih biasanya nih. Abang tuh begitu. Abang Deva sama Tante Kika sama. Kalau belanja apa-apa maunya yang mahal. Karena apa? Long lasting, ya, abadi. Value-nya tetap ya klasik dan orang tahu itu pasti barang mahal dan bermanfaat buat kita. Ya, pajak tahunannya, ya, jangan teriak. Ya, ini mau bayar pajak aja ngamuk-ngamuk. Kemarin baru belanja tas, baru belanja sepatu. Ya. Jangan, kalau kita nggak sanggup jangan. Lebih baik yang pasti-pasti aja. Udah pajak tinggi, pajak propertinya, ya kan? Belum lagi maintenance rumah. Ya, tanah 200-300 meter udah ngep-ngepan kita. Ya, mulai dari potong rumput depan, apakan ini itu, belum lagi utilities yang lain coba. Panas lah ini itu, sumber daya manusia, ya kan, manpowernya nggak sedikit. Udah, yang pasti-pasti aja. Barang berkualitas rendah. Nah ini buat saya juga nih, teguran buat saya. Hobinya tuh nyempal-nyempil barang-barang yang nggak penting-penting. Ya, semua mau dibeli, lapar mata katanya orang. Ya, kalau beli 1 maunya 2. Mau beli 2 maunya 4 gitu. Ya, padahal beli barang yang berkualitas. Ya, kita beli barang mahal itu 1 tapi bermanfaat bagi
kita untuk waktu yang lama. Nah, ini strateginya Devara nih biasanya nih. Abang tuh begitu. Abang Deva sama Tante Kika sama. Kalau belanja apa-apa maunya yang mahal. Karena apa? Long lasting, ya, abadi, value-nya tetap, ya, klasik, dan orang tahu itu pasti barang mahal dan bermanfaat buat kita. Ya, kalau saya beda mungkin sama ibu-ibu yang lain nih, terutama emak-emak nih, ya, maunya semua dibeli, ya, segala panci ukuran macam-macam gitu, dipakai juga enggak. Ya, jadi ada uang, ada barang, itu perlu dipertimbangkan. Barang yang berkualitas jauh lebih oke daripada barang-barang yang hanya berdasarkan kuantitas saja. Ini yang lebih enggak lagi nih. Ya, kalau kita suka main lotre, apa tuh, judi online, aduh udah deh, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa sih nggak mikirin aja tuh uang yang kita punya itu diputer buat usaha, modal usaha, ya kan? Lumayan, udah kita puter dapat duit, ya balik modal, puter lagi, begitu terus jalan. Ya sabar, jangan mau dapat uang instan, nggak baik. Uang instan tuh belum tentu bagus manfaatnya buat kita. Lebih baik kita pakai perjuangan dan doa, lebih bermanfaat, berkah, ya nggak? Ya, Bapak Ibu, benar nggak? Oke, yuk kita hidup hemat. Ya, hidup hemat bukan pelit. Hidup hemat itu dirancang semuanya, dipikirin maunya seperti apa. Strategi keuangan yang tepat, ya, yang bijaksana. Pakai hanya untuk kebutuhan yang diperlukan. Yang tidak perlu bisa ditunda-tunda. Yang nggak urgent nanti aja. Tabung buat masa depan kita dan keluarga, orang-orang yang kita sayang. Hati-hati biaya tak terduga. Ya, lagi musim banyak orang sakit, lagi sana kemari, udah kita harus punya posting khusus untuk biaya tidak terduga untuk pengobatan. Amit-amit, nauzubillah. Sehat yuk ya, udah ya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Yusof Ariel, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Rambut, ya dadah.